صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبسنة المتصل إلى الإمام أبو حامد محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. القسم الثاني القول في اجتناب المعاصي إلى أن قال الرابع المراء. Jadi kita masih membahas tentang menjaga lisan 4 perkara. Lisan itu harus dijauhi dari 4 perkara. Yang keempat adalah al-mira'u wal jadal. Al-mira'u mengucapkan perkataan yang menyakitkan. Wal jadalu dan perdebatan. Jadi al-mira' li'anna al-mira' huwa ta'nu fil qawl. Jadi yang keempat, menjauhi lisan kita daripada perdebatan. Wa munaqashatun nasi fil kalam. Dan munaqasyah itu ya sama aja perdebatan, memancing-mancing perdebatan dengan ucapan. Fadzalika fihi ida'un lil mukhatib. Karena perdebatan, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu menyakitkan bagi si pendengar. Jadi omongannya pedes, nyelekit, senengane padu, senengane debat. Karena kita menjauhi daripada perkara itu. Karena apa? Karena perkataan-perkataan seperti itu menyakitkan kepada orang yang diajak bicara. Wa tajhilun lahu wa ta'nun fihi. Wa tajhilun dan membodohkan lahu kepada si mukhatib. Jadi kalau kita seolah-olah kita ngajak perdebatan, ngomong itu semakin tinggi nek ngomong ya kayak dur-dur kayak yo enggak mau kalah. Itu kan sama saja mentajhil kepada orang yang diajak bicara. Seolah-olah kita yang pinter, orang yang diajak bicara itu bodoh. Wa ta'nun fihi, dan itu menyakitkan di dalam hati si pendengar. Wa fihi sana'un 'ala nafsi, dan di situ memancing pengalem, pujian daripada orang. Kalau kita ngomongnya ditinggi-tinggikan, itu memancing biar supaya kita kelihatan orang pintar. Kita kelihatan orang intelek, orang intelek, biar kita kelihatan orang nggak kampungan gitu ya. Jadi ngomongnya itu ditinggi-tinggikan. Tujuannya untuk apa? Untuk biar supaya dipuji. Sana'un 'ala nafsi, biar dipuji, diri kita itu dipuji. Wa tazkiyatun laha, biar diri ini dianggap orang intelek, orang pendidikan, orang apalah, kalau agama ya bahasnya ini dari usul fiqh inilah kayaknya ini dari nahwunya, ini dari inilah bimazidil fitnati. Tapi di situ malah justru menambahi fitnah. Wong ngomong seolah-olah intelek, seolah-olah kayak pinter-pinter, justru di situ malah menambah fitnah. Wal ilmi summa huwa musyawwisun lil aishi. Kemudian ucapan seperti itu, ngomongnya nyelekit, omongane ra enak, senengane padu. Wes iku nyempitke. Musyawis itu mengotori lil aish, pada kehidupan. Itu mengotori.
golek maisha angel. Mergo ni wong ra seneng wis delok wong kae wis males. Karena omongannya udah enggak enak. Angel. Wis ngomong kae. Wis arep ngomong ki wis males. Karena omongannya itu pedes, nyelokin. Kita udah ketemu, udah mau ngomong itu paling ngomong 1-2 kata wis bare ora betah wis. Pamit dulu ya mau ini. Males. Ada yang jane ora pintar itu bakal kelihatan. Enggak perlu sampai pamer-pamerkan. Kepada orang-orang yang safih, orang yang akalnya kurang, pendidikannya kurang, enggak perlu. Kalau dia bertanya baru kita jawab. Justru kalau kita, seumpama aku ya, ketemu sampean yang di nongkrong, lagi nongkrong nggak ngaji, dalil, pegel ora, pegel ora, kelakuan salah sidik, ini dalilnya, Allah Taala, pegel ora kira-kira, enggak seperti itu. Qala Rasulullah, jadi nggak perlu seperti itu, nggak perlu menampakkan, memamerkan kepintaranmu kepada orang yang bodoh. Nggak perlu, wis ngerti, nggak perlu tonjolkan. Justru di situ malah menyakiti orang yang diajak bicara. Sing dicek jagongan, ora betah, nggak bosen, lunga mesti. Wala tumari haliman illa wa yuqallika. Dan jangan kamu memamerkan haliman, ay muta'anniyan fil amri. Apa? Muta'anniyan itu ngarep-ngarep. Illa wa yuqallika, ay yubghiduka. Jadi enggak usah kamu pamerkan kamu itu menampakkan orang penyayang, padahal mau ora. Jadi enggak usah di depan orang itu kamu menampakkan orang yang halim. Halim itu penyayang, pemaaf. Jadi seolah-olah kamu itu orang yang halim, penyayang, orang yang jadi berjalanlah dengan sendiri, dengan apa adanya. Illa wa yuqallika, ay wa yubghiduka. Justru kalau kamu itu mengada-ngada, kelakuanmu itu diada-ada, enggak benar-benar dari hatimu, enggak benar-benar dari ucapanmu. Ucapanmu baik, diapi-apiin pas dengar wong. Itu justru akan menyakitimu sendiri. Wa yakhidu 'alaika. Wa yakhidu 'alaika ay yumsika adawataka fi qalbihi wa yatarabbasu li farsatiha. Wa man bada'a bil husumah faqad syawwasa khatirahu hatta innahu fi salatihi yabtashilu bimuhajatin khasmuhu. Jadi nggak perlu sampean niku apa hiket itu penyakit hati kayak modele iri, jadi dendaman ngomong, senengane padu, wah aku kok mau ngomong karo kayak kalah, wah awas, diincer, nyari musuh padu. Pokoknya sampai ada kata-katanya dia kalah, wah nggak terima, nyari. Maka qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh kanjeng Nabi Muhammad telah bersabda, man tarakal mira fa huwa mubtilun. Barang siapa yang meninggalkan mira, memamerkan diri, wa huwa mubtilun, ay mudda'in butlanahu, dia meninggalkan kebatilan. Banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Allah akan membangunkan dia sebuah rumah, istana rumah, fi rabadil jannah, di pinggir-pinggir surga. Jadi orang yang meninggalkan apa? Mirok. Oh, itu mau mamer-mamer ke. Wa mubtilun. Orang tersebut itu meninggalkan daripada sesuatu yang batil. Jadi nggak perlu sampai nampak-nampak wis. Nah, jadi makanya kanjeng Nabi dawuh gimana? Kallimin nas ala qadri uqulihim.
Berbicaralah kamu kepada orang ala qadri uqulihim, tergantung akal mereka. Nah, kalau sama orang desa yang ngomongnya tentang urusan desa, karo wong desa ngomong ke, karo wong orang ngaji yang ngomong ke sing liyane. Nah, kalau sama orang ngaji baru kita bahas tentang masalah ngaji. Nah, karo wong sing ora ngaji, kita bahasnya ngaji, ada ini belum ngerok. Iya. Loh, perkataan seperti itu, kamu kan sama saja menampakkan bahwasanya kamu baru hebat, ya baru pintar. Itu sama saja kamu menampakkan diri kepada orang yang safih tadi itu. Nah, nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Jadi tinggalkan itu. Kalau kita bisa meninggalkan itu semua, banallahu lahu baitan fi rabatil jannah, Allah akan membangunkan sebuah rumah di pinggir-pinggir surga. Wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun, barang siapa yang meninggalkan mira wa huwa muhiqqun, maka dia itu meninggalkan maka dia itu benar. Wa huwa muhiqqun, orang yang benar. Orang yang benar. Wis bener wis. Arep wong ngomong apa wis karep iku menurutmu itu. Jadi wong cuek rasa baperan. Arep ngomong apa ya wis kono karep. Iki kan mungguhmu. Ya ana wong daplek ya. Kebiyen zaman biyen ya wis ana wong daplek iki. Ya santai saja, cuek saja. Yang penting kita punya dasar. Jadi mantarakal mira wa huwa muhiqqun, dia meninggalkan mira, meninggalkan mengajak debat, mengajak mamerke ilmu, sok-sok paling pinter ya. Justru dia yang benar. Jadi kalau kita meninggalkan perkara tersebut, kita yang benar. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, Allah akan membangunkan rumah fi a'lal jannah, di paling tingginya surga. Wala yanbaghi an yakhda'aka syaitan, tidak sepantasnya, tidak seyogianya, tidak pantas an yakhda'aka, untuk menipu siapa syaitanu, syaitan. Jadi jangan sampai kamu itu tertipu syaitan. Namanya omong kita udah nyelekit ya, dapat omongan nyelekit kan otomatis kepingin balas. Jangan tertipu, otomatis pengin balas. Iki wong kok ngomong koyo yo. Iki wong ngomong koyo kayak iya aja sih. Koyo sing paling yes banget. Yes. Tahan. Tinggal tahan. Jangan kebujuk rayuan setan. Wa yaqulu laka, setan itu mengucapkan kepadamu. Jadi setan ini bisiki. Adhir, tampakkanlah al-haqqa, kebenaran. Ayo ngomong, tampakkan kebenaran. Wala tudahin, jangan mau kalah. Fihi, di dalam perkara yang hak. Ini setan, bisikan setan. Bener apa enggak ini bisikannya? Ini kebenaran ini. Jangan kamu ini tampakkan, ayo kebenaran. Wala tudahin, jangan kasih kesempatan dia. Sikat. Fa inna syaitana abadan yastajirrul, karena sesungguhnya syaitan abadan, selamanya, yastajirru, dia akan menarik al-humqa, orang-orang yang bodoh, ila syarri, menuju kepada keburukan. Al-humqa di situ orang yang bodoh. Jadi setan itu tidak ada henti-hentinya, selamanya ini ya, ila yaumil qiyamah, akan selalu menarik al-humqa itu orang yang kurang sedikit akalnya. Jadi orang kalau semakin tinggi ilmunya, semakin berkurang omongannya. Ya. Nah, coba sampean delok kiai sepuh-sepuh, omongannya sedikit. Kiai sepuh-sepuh, nek aku kan kakek ngomong. Orang sepuh. Iya, kiai, mbah yai sepuh, alim itu ngomongnya sedikit. Ngomong sedikit, paling pidato seperempat jam, setengah jam wis. Aja nek sing isih nom, walah ngasih 2 jam, sing rumokke udah turu.
Masih 2 jam, pidato kok 2 jam coba. Wah ya pegel. Jadi syaitan itu selalu menarik orang yang kurang di dalam akalnya atau keimanannya. Ila syarr, dia itu selalu menarik menuju keburukan. Fi ma'radil khair, di tempat kebaikan. Ini kan tempat kebaikan, tapi syaitan selalu bisa menarik. Di tempat kebaikan selalu syaitan itu menggoda, menarik orang-orang supaya masuk kepada keburukan, kejelekan. Ngaji, pas nanggone ngaji berisik, nanggone ngaji ngobrol. Nah itu godaan setan itu. Pas lagi ngaji, lagi diterangke malah nerangke dewe. Nah itu setan juga emang. Nah itulah apa yastajirul humqa ila syarri fi ma'radil khair. Setan itu narik orang yang humqa menuju keburukan fi ma'radil khair, di tempat yang baik. Di tempat yang baik atau tempat yang baik ngaji baik apa enggak? Tapi justru malah ganggu yang lain. Fala takun, maka jangan jadi kamu dohikatan, orang yang banyak tertawanya. Bidommin duhakatan, kasiratud dohik. Jadi janganlah kamu itu kebanyak tawa. Lisyaitani, kepada syaitan. Jadi jangan sampai perbuatan kita itu membuat senang setan. Nah, kita selalu nuruti setan, Padahal di Quran jelas setan itu aduwwun mubin, jelas itu. Tapi kita selalu membuat senang setan. Nah, kalau setan senang kan ketawa apa nangis? Nah, ketawa. Jadi jangan sampai kamu selalu memperbanyak ketawa kepada setan. Jadi setan selalu ketawa karena perbuatanmu. Fayaskharu minka, kamu akan rugi. Aku tahu ya. Faidharul haqqi, menampakkan kebenaran, hasanun, itu bagus. Ma'aman, beserta orang yang kebaluhu minka, yang mau menerima kebenaran tersebut. Jadi ngaji itu baik Pak, kita menampakkan kebenaran itu baik, tapi enggak semua kebenaran itu tepat di sasarannya itu tepat, enggak. Jadi kebenaran itu bisa diterima kepada orang yang tepat. Kita ngaji, masalah ngaji, kadang kan kesindir, kadang apa gitu ya. Bukan kok nyindir, bukan, berarti kelakuanmu sih kurang apik. Nah, kadang yang ustadznya kesindir ya meneng wae kok. Jadi menampakkan kebenaran, ya, hak, menampakkan kebenaran adalah kebaikan. Bagus itu, harus kita tampakkan kebaikan. Akan tetapi ma'aman ya kebalu minka, beserta orang yang bisa menerima kebaikan tersebut. Nah, jadi pinter-pinterlah, makanya pinter cara mengatur dakwah itu harus pinter. Kalau dakwah dengan orang yang pemabuk bagaimana? Orang kok baca Quran lah, saya teler kan baca Quran. Oh, boy. Jadi pinter-pinterlah gimana? Nah, kalau anak-anak seneng yang game ya kita ikut-ikut nge-game lah, sambil ngerayu ya ngaji ya. Ya akhirnya belum ngaji, alhamdulillah belum ngaji. Terus ada yang lain, ada apa? Oh, tukang nongkrong, kita ikut nongkrong. Tapi kalau minumnya haram jangan diminum. Nah itu sering juga Pak anak. Nah, ya, pokoknya gimana caranya? Kan nyicipin Ustaz. Ini Ustaz sate apa sate ulo ya. Badalika bitorikin nasihat, itu adalah metode nasihat. Jadi nasihat itu bisa diterima kepada orang yang tepat. Jadi kalau orang emang tidak minta nasihat, tidak butuh ngaji, ya rasa mbok ngajeni. Paham?
Jadi ngaji ini bisa diterima untuk orang yang niat ngaji. Kalau nggak niat ngaji ya apakah bisa diterima? Terus sampai ini sama ya ke pasar. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang gendeng kapan ya? Nggak bisa diterima, Pak. Wadzalika bitariqin nasihah fil khafiyah. Dalam keadaan rahasia, la bitariqil mamarati, tidak dengan metode memamerkan. Jadi ilmu itu makanya sekarang apa? Ilmu itu kurang dianggap, kurang dihargai. Ilmu itu kurang dihargai karena sudah diobrak. Banyak orang yang ahli bicara di situ meletakkan ilmu ngaji lah, terutama ya kita kan lagi bahas ngaji, terutama ngaji pendakwah yang banyak omongnya mana-mana, semua ilmu dikeluarkan, akhirnya ilmu tersebut sudah gak berharga. Jadi dulu kalau kepingin ngaji harus kita datang nyari orang kemana-mana jauh. Sampai Imam Malik itu ketika Raja Harun Ar-Rasyid ingin ngaji kan harusnya kalau raja didatangi apa? Didatangi ya. Oh raja kok jalur ngaji kok. Orang harga diri Pak. Imam Malik mengatakan al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Wah, sing butuh ilmu sapa? Nyedek ini. Ora butuh ora apa-apa. Oh itu Imam Malik. Harun Ar-Rasyid tolak. Suruh ngajar ke istana enggak mau. Harga diri, Pak. Nah, terus ana wong sugih. Nek aku mau. Sampeyan ora usah ngundang aku kon ngaji mulang anakmu. Ngundangmu omah. Wah, sorry. Males aku. Melu Imam Malik, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ya ada kadang orang kaya bayar ustaz suruh ngaji di rumahnya. Ya ustaz gelem. Ya ora apa-apa maksudnya. Ya ora apa-apa, boleh saja, Pak. Boleh saja. Tapi aduh, ya. Iya. Masa ya ilmumu luluh dengan bayaranmu sepiye sih? Masa ilmumu yang berharga luluh dengan bayaran, menghinakan diri datang ke rumah orang kaya. Nah, akhirnya dicuekin. Orang ini harga diri, Pak. Ilmu nih yang maksudnya. Karena dia mah gak butuh. Walin nasihati. Jadi di sini diterangkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha. Di surga itu ada kamar yang bisa terlihat luar dan dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, dari dalam sampai luarnya, jadi transparan. A'addahallahu ta'ala liman at'amat ta'am wa alana al-kalam. Dipersiapkan oleh Allah kamar tersebut untuk orang yang mau memberikan makan dan omongannya lembut. Wa alana al-kalam. Nah, omongannya itu lembut, menyenangkan orang. Wa qala aidan al-kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi kalau kepingin nih surga, jadi di surga itu ada kamar, ghuraf. Nah, ada kamar-kamar yang di situ dari luar bisa terlihat dalamnya, dari dalam bisa terlihat luarnya. Transparan. Yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang senang memberikan makanan. Wa alanal kalam, dan omongannya itu santun, lembut. Al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik adalah sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya duit, sedekah macam-macam. Di Quran disebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ucapannya itu senang memaafkan, omongannya senang maafkan, omongannya santun, senang memaafkan.
khairun min shadaqatin, itu lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza, yang sedekah tersebut diiringi dengan nyakiti. Diiringi dengan nyakiti. Sama sampean aweh wong, otomatis orang tersebut kan yang diberi, seumpama disuruh-suruh mau apa enggak, atau diungkit-ungkit pemberiannya, itu nyakiti. Nyakiti itu ada, itu lebih baik sampai ngomong sing apik. Ini Quran loh. Walin nasihati sifaun wa hayatun. Nasihat itu ada sifatnya, ada hayat, keadaan. Jadi kalau sampean ingin nasihati, itu ada sifat dan keadaan. Lihat keadaan. Jadi jangan nasihat ya. Apalagi nasihatin tokoh itu jangan di forum umum. Nasihatin lurah, sikat di forum umum. Kira-kira sampai nggak nasihatnya? Enggak, malah justru dendam. Awas gue. Wa yahtaju fiha ila talattufi, dan butuh kepada nasihat. Apa? Nasihat itu butuh kepada talattuf, lemah lembut. Wa illa sarat fadihah, kalau tidak maka akan menjadi fadihah, mengumbar aib orang. Wa kana fasaduha aksara min salahiha. Nah, mengumbar aib orang itu lebih banyak kerusakannya daripada kemaslahatannya. Jadi sampean kalau ingin nasihatin, samperin rumahnya. Itu cara nasihati, Pak. Cara nasihati. Jadi lihat sikon, situasi, kondisi, keadaan. Kapan? Wa man khalata mutafaqqihatal asri ghalaba ala tab'ihil mira. Orang yang senang kumpul dengan orang yang ahli fikih. Jadi senangnya ngaji fikih Pak. Nah, jadi Imam Ghazali ahli fikih, Pak. Imam Ghazali itu ahli fikih. Beliau menginjak dunia tasawuf itu setelah beliau itu ngimami adiknya. Jadi adiknya itu sudah menginjak dunia tasawuf terlebih dahulu. Nah, Imam Ghazali belum. Kerjaannya apa? Debat. Kerjaannya Imam Ghazali debat. Di debat 40 rektor menang. Wah, ini Imam Ghazali. Kerjaannya debat. Debat, bahas fikih apapun beliau bisa. Imam Ghazali. Akhirnya suatu saat beliau lagi mikir bab haid, sholat di rumah, ngimami adiknya sama ibunya. Nah, ngimami adiknya sama ibunya sholat. Adiknya ini mufarokoh. Terus setelah salam ditanya sama ibunya, "Loh, kenapa Ahmad?" Adiknya namanya Ahmad. "Kenapa Ahmad kok mufarokoh? Kok kamu pisah dari sholat? Kenapa?" "Karena saya lihat di badan di badan Imam Ghazali itu penuh darah." Astagfirullah, Imam Ghazali baru sadar, "Oh ya, pas sholat saya lagi mikir bab haid." Nah, jadi di badannya itu terlihat penuh darah, kelihatan darah. Akhirnya mufaroqah, darah najis, hukumnya najis. Kalau kita makmum dengan imam yang ada najisnya kan otomatis batal kan? Gak boleh, ini mufaroqah. Nah, akhirnya setelah itu beliau uzlah, minta berguru. "Kamu berguru ke siapa?" "Saya ingin berguru kepada guru." Berguru, akhirnya beliau uzlah. Ini Imam Ghazali dicari-cari, Pak, karena gurunya para guru Imam Ghazali. Uzlah. Akhirnya ketemu di gunung, di tengah-tengah gunung. Imam Ghazali, "Ayo ditunggu orang-orang ini mau pingin pada ngaji." Kalau nggak tasawuf, kalau masih bahas fikih, nggak mau tasawuf, saya nggak mau ngaji, nggak mau ngajar. Beliau termasuknya apa? Uzlah itu nulis kitab Ihya Ulumuddin itu di atas menara Damaskus, di masjid Damaskus. Di atasnya itu ada menara. Beliau itu uzlah di sana. Jadi kalau pas lagi jam sholat, beliau baru turun. Habis itu sholat, ibadah, nulis kitab.
baru menginjak tasawuf. Kalau mau ngaji tasawuf, ayo ngaji, saya mau ngajar. Kalau masih fikih, Kak. Nah, makanya kitabnya Imam Ghazali itu memadukan antara fikih, tasawuf dengan filsafat. Akalnya main. Di kitab-kitabnya Imam Ghazali. Makanya kita kan diajak berpikir ya. Ini kitab-kitabnya Imam Ghazali memadukan 3 ilmu. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu Imam Ghazali. Jadi jangan kamu senangnya kumpul hanya sama orang yang ahli fikih saja. Jadi ahli fikih saja. Kalau fikih cuma ngaji hanya fikih saja, fakot tafassak, dia itu akan menjadi orang fasik. Karena fikih bisa hukum itu di bolak-balik, lintir-lintir. Jadi jangan seneng kamu kumpulnya hanya orang yang ahli fikih. Tapi senenglah kumpul dengan orang yang ahli tasawuf. Nah, maksudnya apa? Setengah-setengah Pak. Kita ya tahu fikih, ya tahu tasawuf. Jangan fikih toh, jadi orang fasik loh. Orang fasik. Tapi jangan hanya tasawuf toh. Fakot azandak akan menjadi kafir zindik. Mulai tasawuf kalau yang penting urusan hati, urusan zahir ra penting. Nah, tasawuf itu fokusnya ke hati. Jadi tembakannya tasawuf itu ke hati, ngatur urusan hati. Makanya kan dari kemarin ini kita harus memikir, sebelum ngomongin orang kita harus mikir diri sendiri, introspeksi. Wah ini berat penting ya. Berat. Itulah jangkauan tasawuf di situ. Tapi kalau fikih itu ngurus urusan zahir, urusan batin enggak. Jadi kalau sampai hanya senangnya tasawuf, ya udahlah aku sekarang tasawuf terus. Tasawuf tak sing diurus hati tok akhirnya ra gelem salat. Ya penting hati nih. Penting hati ini resik. Ngapain kamu sholat daripada hatinya nggak bersih? Ngapain kamu pakai jilbab daripada kelakuannya masih seperti ini? Itu kata-kata setan. Iya. Loh sholat itu perintah siapa? Perintah Allah. Pakai jilbab itu perintah siapa? Perintah Allah, perintah Rasulullah. Lah terus urusannya apa sama hati? Lah ya tetap zahir tetap kita lakukan, nanti batin baru diperbaiki, kelakuan diperbaiki. Beda konteks. Ada itu omongan-omongan seperti itu, sampai jangan tertipu. Banyak loh, ngapain? Ya ahli masjid, kerjaannya sholat tapi kelakuannya masih seperti ini, omongannya masih seperti ini, atau semacam. Ya mending aku yang masjid daripada kowe orang. Jadi kalau orang hanya senangnya kumpul dengan orang yang ahli fikih, mutafaqih, ghuliba ala tabaihil mira, maka di dalam wataknya akan terwarisi apa mira, membanggakan diri, senang bicara, wal jadal, senang debat. Itu di pondok itu pernah di pondok ngadain bahsul masail. Nah, di pondok itu ingin ngadain bahsul masail. Mbah Yai, apa bahas masalah murid mulai kakek masalah. Bahsul iya sama Mbah Yai. Bahsul masail dirinya penuh masail. Nah, ini kan bahas masalah justru dirinya banyak masalah. Kan otomatis bahsul masail kalau nggak bisa mengendalikan diri, otomatis kan dia punya pendapat seperti ini. Dia punya pendapat seperti ini, otomatis namanya watak Pak, ingin mengalahkan pendapat dia kok. Nah justru bahsul masail ingin mengungkap satu hukum karena ada masalah. Nah, jadi menimbulkan hukum, memutuskan suatu hukum itu harus dengan perdebatan, tapi bukan untuk saling menjatuhkan. Tapi nek ngomong ya tetap ingin jika terus sikat. Iya, ya aku duwe kanca tukang melu kaya ngono, Pak. Duwe kanca tukang melu debat, tukang bahsul masail.
Jadi orang yang sering bahas masail, walaupun nggak ngalim, dia sering ikut, dia tahu tempat-tempatnya. Oh ini permasalahan seperti ini nanti intinya seperti ini. Paham? Jadi nggak perlu ngalim. Yang penting pintar ngomong. Yang penting pintar ngomong. Nggak perlu alim. Idza alqa ilaihi ulama usuq wallahu a'lam.